kita berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar anugerah-Mu Tuhan turun di tengah kami. Kau sendiri yang beracara Tuhan, dalam nama Yesus. Kau sendiri yang beracara malam hari ini Tuhan. Anugerah-Mu dan kasih setia-Mu melimpah-limpah untuk kami Tuhan. Atas semua yang di bumi, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dan yang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jesus, we love you, we praise you, we adore you. Kami muliakan nama-Mu. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus. We love you, we praise you, we adore you. Your all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all
mata karala basyanda bakana mata pakana. Simini mia bakarala mata karala mata karala basyanda. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan hati kami untuk-Mu, Tuhan. Hari ini kami mau beri hati kami untuk-Mu, Tuhan. Kami percaya anugerah dan kemurahan-Mu yang tanpa batas ada di tengah kami, Tuhan. Aku percaya urapan itu tidak dibatasi tempat dan waktu. Dalam nama Yesus Kristus, jamah setiap orang yang ikut ibadah youth ini, biar Kau sendiri yang bekerja dan berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ada respon apa enggak nih? Ya. Nikmatin hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Dalam nama Yesus, kami mau belajar firman-Mu, biar anugerah dan kemurahan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang buka di Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dengerin baik-baik ya. Kita tuh punya Tuhan yang awal dan yang akhir. Dia awal dari permulaan, dari akhir dari segala sesuatu. Bahkan kalau Tuhan ngomong awal dan akhir, Dia tahu awal hidupmu dan akhir hidupmu itu sama seperti akan menjadi apa, Dia tahu. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan sampai ke detail-detailnya. Kita ini memiliki Allah yang bukannya sekedar hidup, tapi Dia tahu persis semua tindakan kita, tingkah laku kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu lihat sampai ke detail-detailnya. Itu hebatnya Tuhan kita. Inilah awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang setengah hidup, tapi Allah yang real hidup dalam kehidupan kita hari-hari. Dan manifestasinya, kita pun memiliki kehidupan karena kita menyembah Allah yang hidup. Tapi kalau kita menyembah Allah yang mati, kita percuma. Allah yang gak bisa bicara. Tapi Allah yang kita layani siang dan malam ini, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah yang tinggal di dalam kita, Allah yang memberi kemampuan kita berjalan dalam kekuatan ilahi untuk menjalani kehidupan kita sampai kita memiliki kemenangan. Kalau Allah yang hidup tinggal di dalam hatimu dan pikiranmu serta perasaanmu, Allah yang menguasai hidupmu, tentunya hidupmu akan memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Pastinya berbeda. Karena apa? Memancarkan kehidupan, bukan kematian. Beda dengan orang yang menyembah Allahnya yang mati. Allahnya dikasih makan tapi nggak bisa makan, diajak ngomong tapi nggak bisa ngomong, percuma. Tapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti detail kehidupan kita, sampai detail masa depan kita.
Kita ini anak-anak muda, dia tahu persis masa depanmu nanti sama seperti apa di hadapan Tuhan. Dia tahu persis dalam rancangannya. Nah, bagian kita adalah berjalan bersama Tuhan. Karena dia tahu persis kita ke depannya akan jadi apa, menjadi seperti apa. Tahu persis. Tapi kalau kita ngikuti rencana kita sendiri, kita berjalan mau kita sendiri, ya kita nggak akan capai apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan mencapai destinasi yang Tuhan tentukan. Apalagi kalau kalian ini masih muda-muda, mulai hari ini bayar hargamu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup komitmen dengan Tuhan. Itu akan powerful sekali. Saya sekarang udah umur 45 tahun, kalian masih umurnya masih di bawah saya, separuh umur saya bahkan. Tapi kalau engkau lakukan tiap hari bagianmu dan kamu kerjakan bagianmu, nanti di umur saya kamu lebih hebat dari saya. Kamu lebih urapan, kamu memiliki hikmat, kamu lebih memiliki pengetahuan, kamu lebih jago khotbah, kamu bisa sukses dan berhasil. Tapi kamu harus mulai bayar harga sekarang. Makanya bersyukur masih muda seperti ini. Kamu sudah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Nanti di masa tuamu kamu menikmatin semua kebaikan Tuhan. Karena apa yang kita nikmatin hari ini adalah hasil dari apa yang kita pernah kerjakan di masa lalu. Kalau kamu mengerjakan hari ini hal baik, di masa depanmu akan menuai hal yang baik. Kamu hari ini mengerjakan hidup dalam kekudusan, kesucian, suatu hari kamu akan menuai semua anugerah dan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Urapanmu akan double porsi. Ngerti gak sampai sini? Amin. Nih, ayat yang ke-9, perhatikan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tuh tahu persis loh kesusahan kita. Sampai ke detailnya Tuhan tahu persis. Susah hatimu, jengkelnya hatimu, gak enaknya perasaanmu, bahkan kemiskinanmu, kekuranganmu juga tahu. Dia tahu persis. Jadi kita ini memiliki Allah yang luar biasa. Dan harusnya kita gak perlu taruh kekhawatiran, stres, bingung, kacau. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita layani siang dan malam itu, Dia tahu detail kehidupan kita. Perhatikan ya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bahkan kita dianiaya orang, difitnah orang, dituduh orang pun Tuhan tahu kok. Makanya kalau Tuhan ngerti seperti itu, ya jangan membela diri. Jangan kita ini kalau diperlakukan buruk sama orang lain, kita coba bela. Kita melakukan pembelaan diri kita begitu rupa. Kalau kita bela diri, ya Tuhan gak akan bela. Justru waktu kita mengalami hal buruk, kita diperlakukan buruk oleh orang lain, harusnya kita duduk diam di kaki Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Orang mau perlakuan buruk kayak apapun, kita cukup kasih senyum yang terbaik. Ini tidak gampang. Kamu dengerin apa yang saya omong ini gampang. Tapi praktekmu, kamu anak-anak muda, kamu akan jerit-jeritan, kamu nangis, kamu butuh Tuhan. Kalau ada orang fitnah kamu, perlakuan buruk sama kamu, jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin hidupmu sama Tuhan. Amin. Ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kau mengalami aniaya, tekanan, himpitan, persoalan, gak usah takut. Sungguh iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita ini kalau setia sama Tuhan, kita berjalan dalam ketekunan, kita berjalan dalam kesucian hati, kita berjalan dalam kemurnian hati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan kepada kita. Makanya nggak boleh lagi letoy, lemes, putus asa, capek kalau menghadapi penderitaan. Karena penderitaan yang kita alami hari ini nih nggak seberapa dibanding dengan mahkota yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan kok. Jadi kita mengalami penderitaan hari ini adalah proses bagian dari peremukan yang Tuhan izinkan. Proses kematian daging, pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu. Makanya kalau proses itu terjadi, bisa saja proses itu terjadi karena kebodohan kita, kegagalan kita, atau memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami seperti itu, tenang, relax, enjoy, nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Ujungnya kalau kamu setia, didapatin setia, kamu akan menikmatin berkat Tuhan yang powerful dan dahsyat. Amin. Nih loh, hanya jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang dapat pujian dari Tuhan. Ada jemaat yang lain dicela Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Ini jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus,
Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Firman Tuhan itu pedang yang tajam bermata dua. Kalau saya sampaikan firman yang tajam, keras seperti ini, firman itu ngena ke hatimu, ke perasaanmu, ke egomu, ke jiwamu. Dan sisi lain firman ini juga kena ke saya. Karena kita itu harus bercermin sama firman. Firman ini selalu mengkoreksi hati kita sampai ke dalaman batin kita. Nah, kita perlu belajar firman. Anak-anak muda hari ini kalau engkau belajar firman, engkau renungin firman, tiap hari baca firman, renungin firman, rajin dengerin pengajaran khotbah-khotbah yang bagus, hidupmu akan berubah. Masa tuamu akan powerful. Bahkan kamu akan diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan pakai waktumu sia-sia belaka, dihabiskan begitu rupa untuk melakukan hal yang konyol, hal yang gak berguna. Mulai hari ini pakai waktumu lebih banyak untuk belajar kebenaran, ngerti firman, merenungkan firman siang dan malam kalau perlu, supaya hidupmu masa tuamu menikmati semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Kita ini bisa ditempatkan di tempat di mana ada manifestasi kuasa jahat itu ada loh. Kita bisa ditempatkan selama tinggal di bumi ini, karena bumi ini hari ini dikuasai oleh roh jahat. Setelah Lucifer memberontak, ingin menyamai yang maha tinggi, dia dibuang ke bumi menjadi iblis atau Satan. Dan bumi ini hari ini dikuasai oleh roh jahat. Bumi hari ini dikuasai roh jahat. Dan selama kita tinggal di bumi ini, kita selalu menghadapi tantangan, himpitan, tekanan, persoalan. Kita menghadapi hal yang tidak enak. Tapi ini sebagai latihan hidup kita untuk menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita tinggal di bumi ini dikuasai roh jahat loh. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kalau kita nggak hidup diurapin Tuhan, kalau kita nggak hidup dalam kuasa hadirat Tuhan, kita akan habis dikuasai iblis. Hidup kita akan babak belur. Hidup kita akan hancur. Karena setan mengaum-ngaum seperti singa. Sebenarnya dia bukan singa, bisa saja dia kucing, bisa saja dia tikus. Seperti singa artinya bukan singa, tapi dia bisa menguasai, menjerat orang-orang yang tidak hidup di dalam kekuatan dan hadirat Tuhan. Makanya hari ini kita mesti tahu persis, hidup kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Ayat 14 perhatikan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ini ajaran Bileam, ini ajaran yang ngejar upah, fokusnya kepada upah, atau memberi nasihat-nasihat yang jahat, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jangan ikuti nasihat-nasihat yang bukan sesuai dengan firman Tuhan, anak muda. Kalau engkau meski dengerin nasihat orang tuamu yang sesuai firman. Dengerin filosofi orang dunia itu banyak sekali. Jangan diterima begitu rupa, disaring begitu rupa. Kalau nggak sesuai firman, jangan diterima. Nasihat apapun kalau nggak sesuai dengan firman, jangan diterima. Itu hanya membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Ini akan membuat kita semakin nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu harus berpautnya kepada firman siang dan malam. Kalau hidupmu berpaut kepada firman siang dan malam, pasti langkah-langkahmu itu berjalan seperti ketepatan ilahi. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau perjalanan kita tepat seperti apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan bikin berhasil apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Yang jadi masalahnya, kita seringkali dengar nasihat orang, nasihat yang gak benar, nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kata orang. Hidup kita itu bukan ditentukan oleh kata orang. Hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Makanya jangan ikut kata orang, ikut kata firman Tuhan. Itu yang membuat hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ini ajaran yang tidak murni, yang mencampurkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya nggak jelasin ya secara detail ya. Ini ajaran Nikolaus bisa saja ini ajaran yang mencampurkan kekudusan dengan politik dan agama.
Karena tidak murni nanti, karena ada kepentingan di dalamnya. Ajaran-ajaran yang mementingkan kepada kepentingan diri sendiri. Padahal hidup kita ini miliknya Tuhan hari ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Harusnya hidup kita hari ini miliknya Yesus Kristus Tuhan, bukan milik kita sendiri. Makanya harus ngikutin kebenaran firman Tuhan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Kalau orang hidupnya gak benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperang melawan mereka. Di kitab Yesaya 63 kalau gak salah ayat yang ke-10, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau hidup kita ini ngawur, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Allah yang akan berperang melawan kita. Ya mana bisa kita berperang melawan Tuhan? Hidup kita akan jadi bubur, hidup kita akan hancur, hidup kita gak akan bisa bertahan kalau Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang akan menghancurkan hidup kita. Justru kita harus di pihak Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, tidak ada yang sanggup menghadapin kita, karena Tuhan yang berada di depan kita. Itu Tuhan adalah panglima perang kita. Amin. Pastikan posisimu ada di dalam Tuhan. Pastikan posisi hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sesuai dengan maumu sendiri. Jangan ngikutin keinginanmu sendiri. Makanya setelah kita ini menjadi orang percaya, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, tindakan kita, keputusan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini akan membawa kita berjalan dalam ketepatan ilahi, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bayangkan, kalau kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan lindungi. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan berhasil. Kamu akan memiliki dampak dan otoritas yang besar sekali. Kamu akan dibawa, dikoneksi dengan orang-orang besar, dan kamu akan ditinggikan, dapat peninggian yang datangi dari Tuhan sekali. Amin. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Kalau bisa menang terhadap, mengalahkan semua keinginan daging dan hawa nafsumu, kamu akan dikaruniakan mana yang tersembunyi. Mana itu berbicara makanan lo, roti lo. Hidupmu akan berhidup berkelimpahan tentunya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama kita tertulis spesial di mata Tuhan, di hati Tuhan. Makanya mulai hari ini, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, selaras seperti apa yang Tuhan mau. Dari semua tindakan, ucapanmu harus seperti yang Tuhan mau. Saya bilang, dengerin baik-baik anak muda. Kalau engkau hari ini hidupmu mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan, kamu umur belasan tahun, umur 20 tahunan, tiap hari berjalan dalam Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau dalam ketepatan ilahi. Ujung dari hidupmu kamu umur 30-an, 40 tahun, atau 6 tahun kemudian setelah kamu mulai hari ini ambil komitmen berjalan sama Tuhan, kamu akan menikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan. Kamu akan menjadi anak-anak yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, memiliki pengurapan yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga orang akan melihat kamu, loh kamu ini kok berbeda gara-gara apa? Karena kita ini berbeda karena kita ini benar-benar bergaul sama Tuhan kok. Kita nggak bisa, ke depan ini kita nggak bisa bergantung dengan kepandaianmu, dengan pengalamanmu sendiri. Kamu juga nggak bisa bergantung dengan seperti itu. Justru kita harus nempel sama Tuhan ke depan. Kan semuanya nggak jelas, masih semuanya samar-samar, apalagi kondisi hari ini nggak jelas semuanya. Tapi kita akan melihat ke depan ini akan menjadi terang. Ke depan ini akan menjadi lebih luar biasa kalau kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Amin. Amin. Halo, amin. Dimulai dengan hidup penyerahanmu di hadapan Tuhan. Hari ini penyerahanmu akan menentukan masa depanmu akan menjadi seperti apa. Di dunia ini banyak tantangan. Selama kita tinggal di bumi ini banyak tantangan, banyak proses, banyak tekanan, banyak himpitan, banyak persoalan. Belum lagi serangan-serangan dari si jahat. Tipu dayanya begitu rupa ingin menyesatkan kita. Makanya kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan sendiri, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Masa depanmu pasti berubah. Kita harus berbeda dari antara orang lain.
Jangan menjadi sama rata dengan anak-anak muda yang zaman sekarang ini. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, memiliki keintiman yang berbeda, mengerti prinsip hidup sesuai dengan kerajaan Allah, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal besar di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita mau dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Apalagi masih muda begini kan, emosinya masih belum stabil, masih dikuasain keinginan segala macam, keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini bisa mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, ujung hidupmu akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kamu akan menikmati masa depan yang penuh pengharapan. Nanti kamu akan dibuat berbeda orang dengan orang sebayamu. Kalau hari ini kau mulai bangun keintiman, hidup dalam kebenaran, ngikutin firman, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kekudusan. Lihat, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kau akan jadi generasi yang berbeda. Generasi yang lahir berbeda karena dia dilahirkan karena membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup komitmen bayar harga di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kamu hidup sama seperti orang rata-rata, masa depanmu juga akan sama menjadi orang rata-rata. Gak jauh beda dengan orang-orang anak-anak dunia yang gak kenal Tuhan hari ini. Tapi kalau engkau hari ini berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, kedepannya kamu akan menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sediakan. Bahkan kau akan memimpin generasi di masa yang akan datang. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Jesus, thank a million. Jesus, thank a million. Jesus, thank a million. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Materaikan firman ini dengan darah Yesus Kristus, nempel dalam loh batin kami yang dalam. Kami menjadi anak-anak yang berbeda dari generasi rata-rata. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar ibadah ini. Anak-anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa di masa yang akan datang. Diurapi, dipakai, dipercaya, dikoneksi dengan orang-orang hebat di masa yang akan datang. Menjadi pemimpin generasi yang akan mempengaruhi banyak orang dekat dengan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa mulai hari ini, kasih karunia itu turun dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama, di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Aku bebas di hadirat-Mu. Aku bebas di hadirat-Mu, ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang
hamba-hambamu berdoa dalam nama Yesus. Setiap anak-anakku yang taruh tangannya di dadanya, aku lepaskan urapan in Jesus name. Jamah mereka Tuhan. Taruh rasa haus dan lapar akan Engkau. Oh yes. Taruh rasa haus dan lapar akan Engkau. Mengejar Tuhan, mencintai Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus Kristus, Yes, Lord. aku lepaskan urapan hari ini. Amen. Jamah tanpa terkecuali. Amen. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu melimpah hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pakai setiap anak-anak ini untuk menjadi terang di masa depan. Diurapi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you.